Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rizka Fauzia, mahasiswa program studi promosi kesehatan tingkat 1B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan huruf dan penulisan kata sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau singkatannya PUEBI. Tujuan dari pemaparan ini adalah agar kita lebih memahami dan dapat menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan penulisan karangan ilmiah yang baik dan benar. Lalu, yang pertama, penggunaan huruf. Penggunaan huruf ini dibagi menjadi beberapa pilihan opsi. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital memiliki fungsi yaitu ada di awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama Tuhan, dan gelar. Contohnya, yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Karena Indonesia ini merupakan awal kalimat, wajib menggunakan huruf kapital. Lalu, yang kedua adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa di setiap tulisannya itu wajib besar? Karena penggunaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan dari huruf kapital yang digunakan fungsinya untuk nama Tuhan. Lalu yang kedua ada huruf miring, digunakan untuk judul buku, nama majalah, penegasan istilah asing yang merupakan contohnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah online, seperti itu. Lalu selanjutnya, yang terakhir, penulisan singkatan, akronim, dan angka. Singkatan ditulis dengan huruf kapital, misalnya DPR, WHO, dan MPR, dan lain sebagainya. Akronim bisa berupa gabungan suku kata, misalnya LAN, yang merupakan singkatan dari Lembaga Administrasi Negara. Angka ditulis dengan huruf jika kurang dari 10, kecuali untuk hal teknis. Contoh, 3 mahasiswa hadir atau data diperoleh dari 5 responden. Next. Selanjutnya adalah penulisan kata. Yang pertama, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar contohnya itu adalah ajar, keturunan, kata turunan. Kalau kata dasarnya ajar, turunannya adalah belajar atau pengajaran. Itu merupakan suatu turunan dari kata dasar ajar. Lalu yang kedua, gabungan kata atau kata majemuk. Ditulis terpisah kecuali bentuk yang sudah padu. Contoh, rumah sakit, kereta api, tetapi adapun sudah padu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kata depan. Yang contohnya itu di, ke, dari, dan seperti itu. Harus dibedakan dengan imbuhan. Contoh, di rumah, kata depan. Tidak sama dengan dihapus, imbuhan, dan lain sebagainya. Itu tidak sama. Karena kalau di rumah, itu kan kata tempat ya satunya. Itu wajib dipisah. Kalau nggak dipisah, nggak jadi kurang baku. Enaknya ngomong ya. Kalau dihapus, ini wajib digandeng. Karena kata dihapus ini merupakan satu kata kerja yang dimana kalau dipisah itu sudah beda arti atau tidak baku. Lalu yang keempat, kata serapan harus mengikuti ejaan baku. Contoh, kolesterol bukan kolesterol. Lalu aktivitas bukan aktivitas. Jadi penggunaan kata pun ini juga harus diperhatikan teman-teman. Karena setiap kata baku dan tidak baku itu memiliki arti yang sama tapi penulisannya yang berbeda. Ini membuat bahasa baku kurang dipahami oleh beberapa orang. Lalu yang ketiga adalah ringkasan. Ringkasan dari permasalahan penggunaan bahasa atau penggunaan kata pada PPT kali ini yaitu jadi dalam penulisan ilmiah kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Mengapa demikian? Penggunaan huruf kapital bertujuan untuk menulis karya ilmiah, jurnal, surat tertulis, dan surat-surat penting. Ini wajib digunakan dalam penggunaan kata-kata baku atau tulisan baku agar penulisan itu bisa digunakan dengan baik dan benar. Setelah itu, huruf miring seperti contoh penggunaan
kata bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa ilmiah itu wajib menggunakan huruf miring, singkatan, serta penulisan kata dasar, kata turunan, lalu gabungan kata, kata depan, dan kata serapan sesuai kaidah PUBI. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya tentang penggunaan huruf dan penulisan kata yang saya jabarkan jadi 3 materi. Untuk perhatiannya, saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang salah dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.